mobil adalah mobil favoritnya Larry Chen. Kenapa harus Brio, Ji? Itu 390 WHP Mustang Dyno ya. Hah? Kalau di BHP-in ke yang sebelum-sebelumnya ya kurang lebih 530, 540 lah. Kurang lebih. Habis berapa, Ji? Mobilnya dulu? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Di Indonesia di konten warisan. Lu semua pada nungguin dong setelah kemarin kita nggak ada konten warisan, akhirnya sekarang ada lagi nih konten warisan, ya kan? Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya jangan lupa. Apalagi nih di belakang gue nih ada mobil yang menang salah satu kategori di Daily Showcase 2023 kemarin. Siapa yang kemarin nonton secara live ataupun langsung datang pasti tahu banget mobil ini. Nah, sekarang kita wawancara bareng sama yang punya, Mas Jonathan atau akrab dipanggil Mas JJ. Ya, aja ya. Siap. Siap, Thank you nih udah diundang. Waduh, kita loh yang terima kasih nih karena kemarin nih sempet viral karena ini mobil adalah mobil favoritnya Larry Chen. Nah, kemarin gue tanya kan, kenapa lo suka sama Brio ini gitu? Terus dia bilang, iya mobil ini kecil, tapi powernya gede banget. Jadi kayaknya cocok banget buat dipakai harian, pocket rocket. Dia bilangnya, iya bener sih. Kalau ngomongin nanti akan kita bahasnya, mobil ini bener-bener pocket rocket. Karena ya satu kecil sama HP-nya sangat besar. Ya, buat penasaran? Yang penasaran nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas JJ ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas JJ, jangan lupa juga cek merchandise terbaru dari official merchandise dari Elite Indonesia, yaitu dari brand. Bisa cek di Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Nah, kita sekarang ngobrolnya nih. J, sebelum kita ngobrolin masalah mobilnya, gue pengen tahu dulu nih, ini mobil Brio tipe apa dan tahun berapa? Oke, jadi basicnya ini Brio 2015 1200 cc Matic basicnya. Itu ngomongin basic 1200 cc Matic. Tahun 2015. Tahun 2015. Oke. Nah, lu pertama kali dapat mobil ini tahun berapa? 2015. Oh, jadi waktu pas baru itu lo ambil nih Brio ini. Baru nih ya, berarti dari baru ya aja. Dari baru ini dapatnya mobilnya. Dari gitu. baru. Nah, kan kita nanti akan ngebahas sampai lo modif mobil sampai jadi kayak gini. Ya kan? Nah, pertanyaan pertama, kenapa harus Brio, Ji? Oke, jadi kalau udah ngelihat bentuknya jadi seperti ini gitu ya, maksudnya kan itu yang akan jadi banyak pertanyaan teman-teman gitu. Pasti. Kenapa Brio sih gitu? Gak make sense, memang gak make sense. Yang punya ngomong gak make sense. Tapi ceritanya menarik nih. Kenapa? Jadi ceritanya lucu sebenarnya. Ini mobil itu di luar dari agenda gua sebenarnya. Jadi karena zaman sekolah gua minta motor, bokap gak ngasih kan karena bahaya ya. Iya benar. Dia bilang, "Ntar udah lu tunggu aja, lu lulus sekolah, gua beliin mobil yang lu mau." Pada saat itu gua maunya Golf GTI MK6. Oke, bokap iyain tuh. Asal lulus sekolah dulu. Oke. Lulus sekolah, seiring lulus sekolah udah mau lulus, nyokap gue tiba-tiba dapat mobil ini ceritanya. Jadi sebuah gift lah dari kantor dia. Gitu. Jadi di situ gue udah mulai goyang nih. Waduh, Brio nih jangan disuruh pakai nih. Nggak sesuai yang gue mau kan pada saat itu. Bukannya anything wrong dengan Brio sih, cuma nggak sesuai yang gue mau. Tapi ekspektasinya dari MK6 nih. Betul. Awalnya. Jadi ya udahlah tuh singkat cerita datang tuh Brio, nyokap suruh pakai ya. Udah tuh gue mulai cobain deh gitu. Iya, nyoba tuh sama bokap. Gimana nih? Kan bukan ini yang gue mau. Nah, ya udahlah, pakai aja dulu. Dia bilang, ntar juga nanti jual gantilah gitu. Ya udahlah, gue pikir gue menghormati orang tua gue. Ya gue pakai nih mobil. Selagi pakai-pakainya pasti dong namanya mobil pertama gatel kan. Pertama ya biasalah yang umum-umumnya ganti pelek, TW, pel potong ya kan. Udah tuh ganti knalpot. Terus udah gitu kok dirasain kurang ya, tahu sendirilah 1200 Matic kayak apa sih larinya begini kan. Nah itu situ mulai main mesin, akhirnya turbo kit deh. Turbo kit. Jadi nah tapi saat lo mengganti-ganti si velg, lo ada penyesuaian dengan suspensi, terus yang sampai akhirnya lo masuk ke mesin, lo ada nggak sih ngomong kayak
katanya mau tuker dong gitu pakai MK. Ya mungkin kata bokap lo kan sama-sama hatchback. Jadi ceritanya kenapa gue mesti pakai dulu? Karena mobil dikasih, jadi BPKB-nya datang sekitar 2 tahun baru dilepaskan nyokap gue dari kantor. Oh oke, ya. Mau gue mau nggak mau gue stuck sama ini mobil 2 tahun, at least begitu. Iya. Dan lo gatel nih dengan pakai Brio standar. Iya, ya udahlah dari situ akhirnya pelan-pelan step pertama ngedalemnya itu karena turbo kit itu. Pertama turbo kit ala kadarnya ya, gue cari turbo bekas, turbo IHI Panther dulu. Itu sangat murah sekali. Iya, cuma 2 jutaan turbonya. Oh ya? Iya, turbonya sendiri cuma 2 jutaan. Gitu. Oh, oke. Itu tapi plug and play-nya lu bikin atau memang udah plug and play? Oh enggak, jadi dia punya turbo manifold pasti custom, downpipe, piping semua custom gitu. Dengan internal standar? Internal standar. Jadi pada saat itu, dari situ udah ngerasa nih, wih cukup lumayan nih dengan kayak gitu doang ya, kurang lebih 20 jutaan lah ya. Udah bisa dongkrak power 2 kali lipat dari standarnya. Standarnya kan cuma 80 HP nih. Jadi 160 dulu. Weh, udah lumayan lah, udah berasa. Gitu. 2 kali lipatnya? Iya, 2 kali standarnya. Nah, ini gini nih, ini juga jadi edukasi juga buat teman-teman semua yang ada di rumah. Yang mungkin sama nih kayak lo nih, dikasihnya Brio nih, gitu, Matic ya kan, kurang gitu. Ya mungkin bisa tuh, tadi Mas JJ ngomong pakai turbo kitnya, sekarang masih ada yang jual nggak sih turbo kit? Sebenarnya banyak Mas, itu kan tinggal pinter-pinternya kita. Iya. Cuma ya pinter-pinter nyarinya lah, apalagi dulu kan budget mepet ya. Iya. Nyarinya sampai ke ujung mana juga dapat dah itu begitu mah. Pokoknya yang masuk ke zaman iya, jajan ya. Bener. 20 juta lu bisa naikin 2 kali lipat HP-nya. Iya. Udah lumayan banget 80 jadi 160. 160 HP. Iya. Di mobil sekecil Brio. Iya. Udah enak lah itu buat enak gua jamin sih itu enak enteng sih. Cuma ya seenak-enaknya kita keterbatasan dengan Matic ya. Jadi kurang gitu. Iya. Mah, ngomongin masalah keterbatasan sama Matic. Yang lo rasain saat lo menggunakan si turbo kit itu dengan power 2 kali lipat dibanding si HP dari standarnya Brio, apa trouble-nya? Oke, jadi sebelum sampai 160 HP itu pun juga ada risetnya kan. Oke, jadi nggak nyampe langsung 160. Jadi ya selama riset mungkin powernya masih kecil, masih oke. Sampai pada akhirnya limit terakhir gua 160 HP itu mulai berasa kalau misalnya kita udah di gigi atas ya, gigi 3-4 itu kalau ngoper slip gitu. Oke. Jadi di situ udah mulai kelihatan penyakitnya, daripada gua paksain nanti rusak ya kenapa-napa. Jebol. Gua diskusi sama temen bengkel dulu, udahlah swap manual aja katanya. Tapi gue pikir kalau swap manual doang dengan power segini ya gue bilang rasanya mirip-mirip gue bilang. Udah capek-capek swap gearbox, swap engine aja sekalian gitu. Swap engine L15. Sekalian. Iya sekalian. Karena colok L15? L15 karena very simple sih ya, plug and play kayak B16, B18, B20 lah. Oh oke. Iya. Nah ini ngomongin L15 berarti standar Jazz ya? Jazz betul. Standar Jazz yang mana? Kalau yang dulu pertama gue pakai L15A7 itu dari G8. G8. Sekarang L15Z bloknya GK5 gitu. Nah ini yang pertama kali lo pakai itu kan dari G8. L15 A7. Nah lo ngomongin plug and play. Berarti ini semua mounting semua segala macam sama atau ada perubahan saat lo? Semuanya persis kecuali mounting bawah yang gearbox kan. Karena gue matic ke manual. Oke. Kalau dasarnya manual plug and play semuanya. Oh, gitu. Oke, jadi ini juga, nah ini juga nih teman-teman nih kan, kalau ngomongin masalah jalan keluar, nah ini karena Mas JJ udah riset dari beberapa kali ya kan. Nah ini lu bisa contek juga nih yang kalau tadi ngomongin masalah budget untuk diturboin. Nah atau pakai, gue juga baru tahu nih kalau plug and play, kalau pakai mesin dari GE8 L15A7 ya. Betul. L15 A7 itu kan displacement-nya naik di 1500. Betul. Iya dong, betul. Dari 1200 itu jadi naikin 300 cc dibanding standarnya. Betul. Dan menurut gua mesinnya nggak begitu mahal sih. Nggak mahal. Bener nggak mahal, sama spare part-nya gampang banget. Betul, berlimpah. Iya dong, masih banyak yang baru segala macam nih.
salah satu jalan keluar juga buat lu semua yang pakai Brio. Karena mobil ini kan pasti banyak, lo yang nonton pasti banyak dong yang pakai mobil Brio ini kan. Mungkin lo ada keterbatasan yang didapetin sama Mas JJ nih, gue kurang kenceng ya gini semacam. Nah itu opsi-opsi tadi bisa diganti tuh. Nah pertama kali ganti E15 A7. Betul. Dengan transmisi manual. Manual, stock engine semua, cuma ibaratnya mesin standar dicolokin turbo lah gitu doang. Turbonya lu pindahin dari yang mesin standarnya Betul, Brio yang lama. yang sana. Oke. Nah dari situ mulai tuh karena displacement naik, turbo kecil, akhirnya udah ketemu limit turbonya kan. Saat lu naikin si mesin itu dengan gearbox manual dan turbo dapat berapa HP? Pada saat itu pas masih pakai turbo itu ya, pada pakai turbo IHI 220 HP lah. 220 HP? Iya, dengan setup yang sama, busnya sama. Itu. Wow. Naik 300 cc, naik juga 60 HP 60 lah, HP. kurang lebih. Wow, 220 HP dengan mesin standar. Iya, betul. Yang di rumah mulai kayak, iya apa gua gitu aja kali ya yang punya Brio. Apa gua gitu, kayak 220 HP cukup nih buat nyabet-nyabet di jalan raya ibu kota sih. Itu masih jauh dari potensi stock engine-nya, masih bisa lebih. Dulu gue sempat gitu? lebih. Jadi abis itu kan ya biasalah ya kita ya manusia ya segitu. Nggak ada puasnya. Iya kok, katanya gitu. goreng. Iya. Akhirnya udah tuh obrak abrik, ya mulailah porting polish triangle. Oke. Terus ganti turbo yang lebih besar. Turbo lebih besar pun turbo murah, turbo Cina, cuma 4 jutaan dulu belinya. Gitu. Oke. Tapi dari itu lumayan, dari segitu, dari 225 HP, gue naikin busnya ke 0,8 bar. 0,8 bar, akhirnya dapat 301 HP. 301 HP. Stok internal, full stok. Porting polish triangle dan ganti turbo yang lebih besar. Tapi kita ganti conrodnya punya E15-nya GD3 karena lebih tebel. Gitu. Ini Iya. bener nih. Jadi nggak perlu pakai conrod ataupun stangnya yang aftermarket. Betul. Oke. Ini bagus nih. Tapi itu Ini agak riskan. edukasi nih. Agak riskan. Oh, gitu? Karena ada beberapa temen yang ikut juga tuh speknya begitu, bengkok ujungnya stangnya. Tergantung kaki lah, tergantung kaki. Tergantung kaki. Ya kata stangnya udah kali ini ya kan. Terus lu ada kata gini nggak sih, Cek? Kayak cukup deh gue nih sampai sini. Potensinya atau malah lo jadi tertantang buat. Jadi gini teman-teman, ini yang tadi gue bahas juga sama Mas JJ. Ada tantangan yang bikin kalau ngomongin masalah mobil yang tadinya memang standarnya kenceng, itu ya biasa. Tapi kalau lo bikin mobil yang underrated, yang tadinya nggak kenceng, abis itu lo bikin jadi kenceng, atau enggak lo jadi ini gue dapat ini karena gini, itu ada kepuasan sendiri, bener aja? Betul. Itu yang menantang lo buat jadi riset terus. Betul, iya. Banyak mungkin orang yang berpikir kalau misalnya lo udah ngoprak-ngaprek mesin, itu menjadikan menambah kesulitan di hidup lo. Iya. Iya kan? Iya. Kalau lo ngerasainnya gimana? Apakah ada cerita-cerita yang kayak ya gue harus ada trial apa yang perlu diperhatikan gitu? Contohnya, pada saat itu karena gue nggak mau sebut nama lah ya bengkelnya, gue ada pernah swap di suatu bengkel, dan dia kebetulan gue baru tahu dia pertama kali swap Brio kayak 15. Gue nggak tahu saat itu, gue kira dia udah hatam lah ya. Gue pasang, akhirnya saat pakai mesin power lebih besar, lebih ketahuan problem di kopling. Karena dia masang master atas dan master bawah posisinya nggak pas, pedalnya nggak pas, dan masternya pun sendiri nggak sesuai. Jadi gua kemarin pada saat itu gua ngabisin 5 kopling baru, abis slip semua. Gua coba dari ACT, action clutch, gua beli twin clutch, twin plate dari Thailand, twin plate dari Malai, abis semuanya. Terus slip semuanya. Jadi hitung sendirilah itu habis berapa duit, 5 kopling kali 20 juta. Itu. Ternyata pasang yang nggak benar. Ternyata masalahnya cuma di masternya. Masternya ke pedal nonjoknya nggak pas, dan master atasnya juga bukan untuk dia. Itu baru ketahuan. Jadi masternya saat nonjok ngelepasnya kurang rilis. Jadi koplingnya tetap gesek terus. Oh, itu yang Gitu. nyebabin selip dan Makanya akhirnya koplingnya habis terus. Semuanya habis, gosong. Semuanya gosong. Jadi perkara barang 2 juta gue ngabisin, ya itulah tadi. Aduh. Jadi kalau lu ngomong, mungkin di teman-teman yang sudah sampai saat ini nih akan ngomong gini, ya lu nggak sayang ngabisin ke Brio. Nah itu teman-teman. Jadi udah gitu ngomong, wah habis banyak banget nih, harganya sekian. Nah
lu harus hitung itu-itunya. Nah, iya bener. Lu harus hitung trialnya. Kalau lu beli mobilnya udah jadi, lu nggak perlu ngelewatin trialnya itu. Iya, tinggal nikmatin. Tinggal nikmatin, benar. Nah tapi itu swap engine yang pertama atau yang kedua kalinya? Yang lu tadi ceritakan lu ganti lagi pakai GK5. Itu jadi karena saat itu ada suatu kejadian gua beli klep oversized ya. Klep oversized lokalan punya. Ternyata bahannya kurang bagus, putus payungnya nyemplung ke dalam. Waduh. Ya tahu sendiri lah ya, akhirnya gua ganti lagi piston, untungnya setengah kenapa-napa, ganti blok. Nah makanya dari situ bengkel gua bilang coba deh pakai bloknya GK gitu, makanya swapnya bloknya doang sih kemarin. Oh, gitu. headnya sama ya? Headnya tetap G punya gitu. Oh, pertimbangannya apa, kenapa nggak lu ganti head? Apa karena udah dikerjain porting polytriangle semua segala macam sebelumnya atau gimana? Iya, karena headnya tergolong aman, nggak kenapa-napa. Oh, jadi untungnya. dan blok si GK5 ini dengan head G8 sama? Plek. Oke. Gitu. Nah, ngomongin tadi kan nih mesin nih. Sekarang setelah lu ganti sekarang, tadi kan kita ngobrolin sampai 301 HP. Sekarang itu udah berapa HP nih mobil? Kalau sekarang kalau pakai VP ya, VP bus 2 bar itu 390-an WHP Mustang Dyno ya. Nah, kalau di BHP-in ke yang sebelum-sebelumnya ya kurang lebih 530, 540 lah. Kurang lebih. 530 HP, 540 HP. On engine. On engine. Ya. Itu berarti sama aja kayak 2H22 dicolokin abis itu ditambahin lagi tuningnya. Ya nggak? Ada yang diganti lagi jadi naik tuh 540 HP. Lu kebayang nggak? Di mobil sekecil Honda Brio. Itu VP tapi kan VP itu juga lagi mahal bensinnya. VP anjir. Pas lagi lewat, weh baunya mewah juga nih VP. Oke, kalau ngomongin masalah itu kan VP ya. Kalau kita ngomongin masalah bensin yang biasa lu pakai lah. Oke, gua kalau pakai RON 98 itu busnya kan lebih kecil ya. Cuma 1,7 bar itu 310 WHP. Jadi kurang lebih on engine tuh 420 430 BHP lah. Iya, tetap aja sama. Ya gede juga ya 400. Kayak kita ngomongin masalah HP yang biasa kan kadang-kadang orang tuh suka bingung antara BHP sama HP gitu. Nah, ini apa bedanya? Kita ngomongin yang paling gede itu berarti 400 WHP 400 WHP tadi kan. Nah, kalau udah pakai 98 berapa 310 HP? WHP. 310 WHP kalau HP-nya? BHP-nya kalau 310 terus kita 430 lah. 430 HP dan 310 WHP. Iya, betul. Wheel horsepower. Betul. Gila ya. Ini sih. Nih kalau buat lo yang penasaran nih kita tunjukin videonya. Buat lo gimana rasanya di dalam mobil. Nah, kemarin kan lu udah, karena nih kalau gua lihat lo kan lebih condongnya ke drag race. Iya kan? Best time lo dengan mobil ini itu berapa aja? Oke. Jadi best time gua itu bestnya kebetulan ya dari 2018 gua pecahin rekor L series. Jadi 2018 kebetulan masih sampai sekarang, kita hitung sekarang masih pegang rekor di 13.009. Itu dengan catatan 2018 dulu masih 300 HP dulu. David. 301 HP itu? Iya, 330. Oh, 330 HP. Naik lagi. Ya, 330 HP lo mecahin rekor L series sampai sekarang. Iya. Berarti udah lo pegang selama 5 tahun, hampir mau 5 tahun. Ya, 4 tahunan lah. Iya, 4 tahun ya, 4 tahun ya. Itu 13.00. 13.009, betul. Oke, itu kenceng sih. Nah, sekarang kan udah naik tinggi nih. Waktu lu berapa? Nah, justru itu karena
kita ya manusia nggak cukup kita pikir dengan bigger power solves everything ya. Nggak juga gitu loh. Terbukti nggak juga. Jadi dengan setup ini kemarin kita coba yang VP hampir 400 WHP itu cuma dapat 13.6. 13.6. Malah melorot ya. Melorot karena kita menghadapi traction issues dari gigi 1 sampai 3 itu wheel spin terus. Jadi ya gitu deh. Jadi kalau kita lihat draggy kita 201-nya hancur sekali. Yang sebelumnya gua udah setup sama tuner gua di tol boost 1 bar Pertamax turbo 201-nya itu udah 86. Oke. 86, 0 kecepatan cuma 5,2 detik, udah sip lah. Oke, gue bilang tinggal naikin boost, udah sip banget. detik. Iya. Cepet juga ya Iya. capeknya. Akhirnya pas nyoba di Sentul, melorot sedetik semua. 0 kecepek jadi 6,9, 7 detik. Terus 201-nya jadi 9,9. Melorot jauh banget ya, karena itu gripnya. Tapi kalau dilihat dari trap speed-nya, pas finish ya, trap speed-nya itu 190 km/jam. Jadi itu kalau sekitar speed segitu biasanya menggambarkan itu mobil dengan time 11 gede 12 detik lah harusnya. Wow. Gitu. Jadi ya permasalahannya di bawahnya lah berantakan. Nah, ini yang akan selanjutnya kita bahas nih. Kita udah ngomongin mesin yang lu tadi sampai 500 HP. Nah, berarti kan ada penyesuaian di kaki-kaki dong, ya? Iya dong. Apa aja yang udah lo lakuin di kaki-kaki mobil ini supaya mumpuni buat HP sebesar itu? Oke. Jadi jangan sampai nanti nih teman-teman, oke, ganti 500 HP pakai standar ya kan. Dah, sama. Ngapa jadi kagak bisa? Emang nggak bisa jalan mobilnya di tempat ya. Oke. Yang pasti karena weightnya enteng ya. Iya. Depan kita bullhead udah ganti yang semi tubular untuk mensupport. Di depan kita ada taruh plat besi pemberat kurang lebih sekitar 80 kilo biar depannya lebih napak. Gila. Oke, di depan. Ini juga gue kaget tuh. Berarti lu ada pemberat di depan ya? Betul. Di bawah intercooler persis itu 80 kilo. Dan juga biar nggak dribbling ya pas start ya. Di armnya kita juga kasih traction bar ngikat ke bullhead depan biar anteng gitu. Oke. Lu ada pemberat di depan seberat 80 kilo yang dimana kalau mobil drag itu kan seenteng-entengnya. Nah ini problemnya beda, bukan buat dientengin, diberatin gimana caranya ada traksi di depan. Betul, iya dong? di depan. Karena ini gerak roda depan. Betul. Oke. Selain dari si pemberat, si traction bar. Traction bar tuh udah wajib banget ya kalau lo mau di drag race ataupun yang suka dengan mau buat start gitu harus pakai traction bar lah supaya bisa lebih enak startnya. Selain itu si kaki-kakinya apa lagi, Ji? Untuk kaki-kaki sih kita cuma pakai coilover ESC ya. Udah. Itu udah sih paling rem doang. Rem untuk sama sih kayak bushing segala macam gitu bushing kita semua masih standar. Standar semua. Standar. Hanya mengandalkan coilover aja. Iya, udah. Arm, camber kit semua segala macam? Enggak ada. Gila. Cakep. Tapi yang menarik banget nih teman-teman ya. Dia yang menarik banget nih. Tadi kan si Jaji kan ngomongin masalah rem. Ya, ini remnya pakai ini pakai Spoon Twin Block punya GE. Spoon Twin Block punya GE. Ini plug and play nggak di Brio? Oh enggak. Harus ngangkalin. Kita ganti arm, armnya GE, arm knuckle GE. Baru bisa pakai ini. Berarti lu ganti arm sama knuckle-nya GE. Betul. Untuk yang di depan. Plug and play Brio. Setelah itu bisa. Maksudnya kalau untuk kita pakai arm nih, armnya pakai GE gitu di Brio bisa? Atau ada perubahan dulu? Ada perubahan. Ada perubahan. Ada bedanya soalnya. Oh, oke. Pokoknya ini lu ganti arm GE, knuckle GE. Selain dari remnya, apakah ada lebih lebar arm GE atau enggak? Kalau itu sama sih aja. Sama. Jadi hanya untuk ngejar si remnya bisa terpasang. Betul. Oke. Ini twin block punyanya GE Spoon ya. Spoon. Sama yang menarik nih teman-teman nih. Ini pakainya velgnya lumayan agresif untuk ukuran Brio. Gua nggak ngomongin ukuran mobil lain ya. Ini ukuran mobil Brio karena gue dulu sempat pakai Brio itu maksimal gue bisa pakein itu 15 lebar 7 offsetnya 38. Betul. Bener nggak? Betul. Itu dengan ban udah pakai 195 50. Betul. Kalau pakai 205, ya kemana-mana bleberan ya kan? Betul. Nah, speknya Mas JJ ini sangat amat menarik. Velgnya berapa sih lebarnya? Ini 15 lebar 8 ET28. 15 lebar 8 offset 28. Betul. RPF1 SBC.
Betul. Oke. Ini velg salah satu velg yang gue suka banget. Gue dulu sempat punya. Belum sempat gue colok ke mobil, udah laku. Biasa, kalah sama cuan. Kalah sama cuan, bener. Ini nih velg nih yang sampai sekarang tuh masih gue lihat, ih cakep ya, nyesel juga dulu. Abis itu sekarang harganya udah mahal, naik melulu gitu kan. Bener. Saat itu kan 15 concave gitu ya, ganteng banget. Dan ini dipakai di Brio 15 lebar 8 offset 28 dengan ban yang gue tadi kaget sih dengar bannya. Bannya ukuran berapa sih? Bannya depan belakang 225 45 15. 225 45 15. Speknya sama kayak di Pandem gue, tapi kalau Pandem gue 16 lebar 8 offset 28 dengan ban 225 45. Ini di Brio 225 45 dengan spek 15 8 28. Jadi lo harus lihat nih wataknya, bentuk ban sama velgnya, ini enak banget. Ini juga makanya Hankook Ventus RS4 ya. Betul. Ini juga tadi gue ngobrol-ngobrol sama Jay nih. Jay, ini ban cakep banget ya. Gue suka banget ban dengan tampilan sporty, terus sidewall-nya bersih. Iya, benar-benar. Sama tapaknya pun cakep. Betul. Ya, mirip Azenis. Azenis ya, Bener nggak? betul. Iya kan mirip Azenis. Pas gue ngeliat, bannya apa? Ventus RS4. Cakep banget dan ukurannya pun cakep. 225, 45, 15. Ini sih taruh di kayak di Estilo sih sip. Kalau di Brio ada penyesuaian body aja ya, benar ya? Oh iya, betul. Nah, kalau untuk penyesuaian body, ini apa aja yang disesuaikan dari body? Oke, jadi untuk support fitment seperti ini ya, kita bikin fender depan white dan belakang juga white. Cuma belakangnya natural. Iya, jadi tidak ganti fender. Betul. Jadi kelihatannya gembung aja nih. Iya, gembukan aja. Iya. Nah, kalau depannya nih Jenny, ini depannya lu terinspirasi sama fender apa? Kalau depannya terinspirasi dari fender Fields-nya FD2. Gitu. Gue juga kelihatannya itu. Iya. Karena ya ngomongin masalah Honda Brio, tunernya lebih sedikit aja ya. Nggak ada patokan, Mas. Bener. Jadi bener, gue suka banget nih. Jadi kalau ngomongin masalah patokannya, lo matokin dengan tuner Honda di varian lain, tapi lo aplikasiin di sini. Betul. Jadi masih sah gitu. Gue juga ngeliat kayak bumper juga Jazz Racing G8 punya. Jadi gue black setengah gue sambung ke sini. Oh gitu. Iya, ini Jazz Racing G8 depannya. Ini Jazz Racing G8, Iya. lu belah tengahnya bener. Belah tengah buat nyambungin lah ke lampu sama grillnya gitu. Lu custom. Keren. Ini udah sama lip-lipnya dong. Iya, udah sama lip. Nah, kalau ini nih quick release bumper nih ya. Iya, Ini gue suka tuh, nggak yang pakai kancing kan. biar clean aja. Iya benar, gue suka. Ini fungsinya ada. Kalau lu bongkar bumper, lu nggak perlu ngodok-ngodok lagi, Iya, cuma tinggal bener. jelek. Tapi kadang-kadang kan orang ada yang pakai kayak kancing gesper tuh ya kan, gue paling benci sih gue kalau gitu kan. Ini ada yang kayak gini mas, gitu. Ini lebih bagus loh yang kayak gini gitu, lebih simple gitu. Iya, bener. Gue dulu aja kap mesin pertama kali gue pakai ini di kap mesin. Iya. Kap mesinnya si M46. Gue nggak pengen pakai yang gede-gede gitu loh. Iya. Terus gue, nih pakai apa ya? Akhirnya gue nyari, ada yang kayak gini nih. Ada, bener. Persis nih. Abis itu gue warnain sewarna body. Ah, cakep tuh. nggak Jadi sewarna kelihatan. body nggak kelihatan jadinya. Set, jadi ini apaan ya? Ini hood pinnya gitu. Tapi lebih safety, kan itu kan kemarin buat safety tuh, pakai gitu. Kalau ini kan lebih gampang lo bongkar pasangnya kan. Gitu. Bener. Nah, kalau ngomongin bumper depan tadi kan pakai punyanya G8. Betul. Yang Jazz Racing. Untuk kap mesin, Kap mesin cuma karbon model OM. karbon model OM. Iya. Tapi fittingannya cakep ya. Ya, oke lah. Lumayan. Bagus. Jadi ini bisa nih ya, tapi disesuaikan. Nggak plug and play ya teman-teman. Nanti jangan sampai nih lo punya Brio, lo beli tuh Jazz Racing punya Jazz, lo potong tengah, lo sambung tetap nggak ketemu. Jadi ya tetap harus ada disesuaikan aja. Lumayan banyak berarti yang disesuaikan ya. Lumayan karena gue juga maunya kelihatannya rapi kan. Jadi gue minta ini fender udah gede, gue mau minta nih kan ada garis nutnya ketemu sampai fender. Terus yang ini yang di atas ban ada nutnya nembus sampai ke bumper. Gitu. Jadi ketemu semua. Ya.
gue suka sih dengan orang yang memperhatikan kayak gitu-gitunya tuh. Detail kecil. Iya, kadang-kadang kan ada yang udah bikin santai aja, bikin aja, nate nggak bakal ada. Jadi putus aja nate di situ, Iya, ya kan? Ada yang enak. kayak gitu kan? Iya, benar-benar. Nah, ini kalau gua ngeliat lagi, ini pakai spionnya apa? Nah, ini juga nih. Ini spoonnya G8. Lagi-lagi G8, saya kan nggak ada buat Brio. Iya benar. Jadi beli spion, setelah gua mau pasang ke kaki standarnya, kok nggak bisa gua bilang. Gua lihat-lihat, oh iya ternyata ini kan plug and play ke GE. Gua beli lagi lah ini kakinya punya GE. Ini dudukan spionnya yang bawah nih, ini punya GE. Oke. Baru bisa pasang. Nah, ini kan ada yang nempel. Oh, lu sesuaikan juga? Iya. Belakangnya yang nempel di pintunya? Jadi yang kaki tuh nempel ke yang pilar nih, itu disambung nih custom. Gitu. Nah, sama belakangnya. Kalau untuk bagian belakang, si bodinya udah lu apain aja? Belakang kita cuma tambahin diffuser ya di tengah, sama wing JS Racing G8. Tapi itu lumayan ada custom juga karena gua maunya wingnya function bukan form doang. Jadi dia punya kaki itu nembus dan dibaut ke bagasinya punya atas ya. Jadi itu tetap ke body bukan form doang, benar fungsi. Jadi dia kalau kena tekanan nekannya ke body. Gitu. Iya, buat supaya pantatnya nggak terlari nih. Sama warnanya nih, jadi gue suka sih sama warnanya sih. Kalau untuk warnanya lo pakai warna apa nih? Oke, jadi sebelum ini gue udah repaint 2 kali. Oke. Jadi yang pertama gue repaint Mazda punya Soul Red. Tapi ya gue kurang puas, gue repaint lagi hijau lumut lah bisa dibilang dulu ya. Kurang puas juga, biasalah kan kita carinya murah ya. Akhirnya baru udah deh, gue udah capek dah maunya yang bener. Akhirnya cat ketemu warna ini karena gue emang sukanya hijau dan biru. Gue tuh bimbang antara dua itu. Jadi ya gue cari warna yang ada bisa keduanya lah kurang lebih. Oh, ini tapi ini warna ini lu ngaduk sendiri atau ada patokan Oke, mobil? ini warna OM, Mas. Ini warnanya dari BMW 36 Boston Green. Oh, ini Boston Green. Iya, Boston Green. Kemarin Kojeki sih yang ketemu. Ini warnanya yang bagus katanya. Oh, iya. Oh, ini Boston Green-nya Boston Green. E36. Betul. Oke. Cakep ya jadinya ya. Dan lu ketemu SBC, lu ketemu si karbon-karbonan sih jadinya sih nyala sih mobilnya. Mobilnya cakep. Nah, tadi kita udah ngomongin mesin, kita udah ngomongin kaki-kaki dan handling dan pengereman. Sekarang bodi juga kita udah omongin apa aja yang diganti. Sekarang kita masuk ke interiornya. Oke. Kalau interiornya sendiri apa aja yang boleh berubah dari si mobil ini? Oke, kalau interior dulu ya zamannya kita pengennya trondol racing semuanya kan. Tapi karena mobil ini masih sering gue bawa jalan juga kadang ya, kurang nyaman begitu. Gue pasang lagi semuanya. Iya. Gue pasang lagi semuanya, semua door trim gue cat hitam, headliner gue suede, terus ya ada roll bar lah ya 6 titik, terus panel dashboard karbon. Gitu aja sih, sama jok satu Recaro Profi SPG. Udah sih, sama setir Nardi, udah. Itu aja. Kalau untuk roll bar-nya nih, J, ini roll bar ini tujuannya untuk safety atau memang untuk lo masuk ke regulasi dari balapnya? Oh enggak, karena emang awalnya buat safety sih, Mas. Buat safety juga kebetulan ini dapat dari anak ISOM bekas anak HBSC dulu. Oh, oke. Jadi seamless, oke lah pasang gitu. Dan udah pasti hitungannya bener nih ya, kan? Iya. Untuk berbalap tadinya, ya kan? Ya itulah. Jadi itu ini Mas Jaji ini udah ngomongin semuanya dari mesin, terus aerodinamis sama itu yang paling penting. Lu harus untuk mikirin safety-nya juga, makanya dipasanglah si roll bar. Betul. Nah sama roll bar juga lu jangan coba-coba masalah hitungannya. Kalau tadi Mas Cici Mas Cici ngomong untuk ini adalah bekasnya mobil balap Brio One Race berarti ya? Iya betul. Iya kan? OMR betul. OMR-nya Brio gitu. Ya udah pasti udah lolos scrut dari ISOM. Jadi harusnya sih kualitasnya udah bagus. Sama Recaro-nya pakai SPG. Salah satu jok yang masih gue pengen juga sampai sekarang, gue nyesel juga tuh jual-jualan tuh jok Recaro SPG ya kan. Gue ada punya 4 set, gone. Sekarang malah nggak punya ya kan tuh Recaro SPG. Ngeliat ini enaknya salah satu jok bakat yang enak juga sih, ini Recaro SPG ini. Betul. Ya buat teman-teman ya mau nanya gitu ya secara lengkapnya mungkin apa aja yang Mas JJ
mau bangun ataupun mau beli mobilnya udah jadi. Karena Mas Jaja nih tadi udah ngomong masalahnya ya lagi coba dipasarin sih Mas gitu. Ya jual santai lah. Ya jual santai. Lu mau ngerasain Brio 500 HP atau lu tertarik dibanding lo trial nggak habis ya kan. Mas JJ sudah menghabiskan waktu selama dari 2015, lu bayangin 2015 kan 2023 hampir mau 8 tahun dia trial mobil, bener ya? Betul, baru jadi seperti ini. Baru jadi seperti ini. Nah, lu ngehemat 8 tahun, Jack. Jack, ini kan mobil berarti dari 2015 sampai 2023 sekarang nih, Januari. 7 menuju ke 8 tahun. Betul. Lu pakai mobil ini. Dengan semua yang lo dari 80 HP sampai 500 itu jauh kan. Gapnya jauh nih gitu. Nah, pernah nggak sih lo merasa di tengah-tengah perjalanan ini, di tengah-tengah trial ataupun riset yang udah lo lakuin sampai akhirnya lo menyentuh 500 HP ini, pernah nggak sih lo merasa yang kayak gue kenapa nggak beres-beres ya, capek nih gue gitu? Pernah sering banget. Karena apa yang paling jadi lo kayak sampai di titik itu apa yang biasanya Bang? Karena yang orang lihat kan pasti hal yang udah jadi gini. Mereka nggak tahu behind the scene-nya yang gue lewatin apa. Contoh kayak tadi kopling, set, as roda putus terus. Iya ya kan? Iya sih, benar sih. Iya. Karena untuk support power seperti ini perlu kopling yang kuat, perlu koplingnya kuat, as rodanya nggak kuat. Kita ganti kopling yang agak nyantai, selip. Iya. Nah, begitulah yang begitu-gitu dah. Jadi kayak ini terus-terusan nih kayak gini, itu yang terus menghantui itu ya, dari kopling ke as roda. Betul. Itu kalau mesin aman semua. Mesin cuma sekali dong yang itu yang tadi gue cerita, klepnya putus sekali doang. Abis itu gue balik ke klep OM aman sampai sekarang. Nggak pernah ada apa-apa. Mesin cuma sekali itu doang. Keren. Jadi karena emang gue maunya bukan power besar doang, karena kalau power besar doang tergolong gampang. Lu taruh turbo gede, cam gede, bus gede, hajar. Cuma nggak bisa di daily. Durability. Jadi gue minta ke bengkel gue ya, gue mau sweet spot lah, power oke, bawah harian oke, power band oke. Makanya itu yang bikin lumayan lama juga untuk jadi begini. Benar. Biasanya benar aja. Biasanya tuh gitu. Itu tuh ada hal yang harus dikorbankan. Betul. Benar kan? Nah, ini lu maunya ya semuanya bisa dipakai nih. Betul. AC masih nyala, dipakai harian masih ayo. Iya. Tapi kencang juga. Betul. Iya dong. Benar. Ini tapi jadinya ya kalau tadi dengarnya ngomongin masalah dia masih bisa harian pakai ini, AC masih bisa nyala. Ya gue tahu sih, yang tadi gue bilang teman-teman, kalau lu ngebangun mobil yang dibilang underrated, yang sampai akhirnya kan banyak pasti nih yang nanya, kenapa sih lu bangun Brio? Iya dong, kenapa sih lu bangun Brio? Kenapa lu sampai pol-polan sampai kayak gitu? Itu kepuasan yang tidak bisa dijelaskan pakai kata-kata teman-teman. Itu adalah kepuasan pribadi ya, ngomongnya ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih, itu kepuasan pribadi itu ya. Karena ya orang yang nggak tahu bakal nggak nyangka lah, underdog lah gitu. Iya ya kan. Betul. Ya, lu Brio 500 HP gitu. Pertanyaan berikutnya, kalau lu tidak lu akan mengapresiasi tindakan itu atau kenapa lu pakai Brio gitu. Itu kan pertanyaannya. Pasti. Yang satunya tuh, kalau gua kan yang kayak gila lu 500 HP lu bikin Brio. Karena mungkin gue juga udah beberapa kali megang mobil yang lumayan dinaikin HP-nya, terus effortnya juga lumayan gede. Akhirnya gue kebayang nih apa yang lo lakuin sampai akhirnya bisa dapat 500 HP. Betul. Makanya gue ngomong, gue appreciate untuk lo 500 HP. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak melewati hal itu, Ji. Betul. Ya kan, tidak melewati itu, yang akhirnya outputnya atau responnya akan ngapain lu turun di Brio 500 HP ya. Betul. Kepuasan tuh berbeda-beda tuh, nggak bisa disamain. Jadi kalau saya ngomong mendingan lu bangun Evo, iya mendingan bangun Evo. Tapi kalau Evo 500 HP biasa, kalau Brio 500 HP luar biasa namanya. Bener aja ya? Bener. Nah, sama gue penasaran nih kan, karena si Brio ini masuk ke mobil LCGC, bener ya? Betul, ya kan? golongan LCGC. Golongan LCGC yang berhubungan sama ramah lingkungan ataupun dengan bahan bakar yang irit. Iya nggak sih? Bener. Kan selalu dikait-kaitkan dengan itu kan? Betul. Nah kalau gue mau nanya nih, lu average bensinnya dengan RON 98, lu bisa dapat berapa? Itu gue nggak pernah ngitungin. Cuma yang pasti, yang paling kegambar terakhir dari yang mau ke ini syuting lama Larry Chen. Iya. Gue dari peak, dari rumah gue isi bensin full tank.
Oke. Full tank sampai BSD kan video berapa kali muter-muter, gua balik lagi ke pik, hilang setengah udah bensinnya. Hilang setengah. Iya, setengah tangki. Tapi dengan 500 HP dengan kaki yang kayak gitu sebenarnya kan tangki Brio nggak gede-gede banget ya. Tangki Brio 34 liter kalau nggak salah. 34 liter. Jadi 15 liter lah habisnya. 15-16 liter dengan jarak tempuh sekitar Ya 80 kilo lah. PP. Oke dong. Oke lah. Oke dong, Oke. iya nggak sih? Oke dong, ya kan? Ya maksudnya masih masuk akal gitu. Iya. Jadi berarti lo tidak, kan pasti itu power, konsumsi bahan bakar itu kan saling menghantui, itu saling berhubungan kan? Nggak bisa dua-duanya lah. Iya kan, iya. Tapi jadi gini teman-teman, kalau ngomongin masalah ya oke lah. Nah kalau udah ngomong oke lah, berarti ada yang perlu dikorbankan yang tadi gue bilang teman-teman. Lu nggak bisa irit banget seirit Rio standar habis power 500 itu nggak mungkin Nggak gitu. bisa. Dari 80 ke 500 kan jauh gitu ya. Tapi dengan 15 liter lu dengan jarak tempuh 80 ya oke menurut Ya, gua. masih oke lah. Masih masih oke oke. gitu loh, masih oke, masih masuk akal dengan HP yang sebesar Nah, ya ya, dengan injektornya kaki. kan 1050 cc. Ya wajar. Injektornya 1050 cc. Iya, wajar lah. Gede ya injektornya ya. Injektornya gede. Kayak air terjun sih jatuhnya itu ya. 1050 cc. Itu aja kemarin pas dyno habis injektornya. Oh ya? Tadinya bisa lewat 400 lebih, cuma injektornya udah habis nggak cukup. Kalau pakai VP, itu perlu yang lebih gede injektornya. Gila. Injektornya 1050 cc guys. Buat perbandingannya ya pandem gua 370. Ya. Buat perbandingan nih. Kalau gua pakai 1050 ganjil tuh di mesin gua, bensin dulu. Iya. Nah, dengan segala macam trial ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Gue jamin lo semua pada nungguin gini. Segala macam trial dengan 7 tahun perjalanan menuju ke 8 tahun dengan trial dengan riset semua segala macam. Habis berapa aja mobilnya? Kalau ini Di luar mobil? Di luar mobil ya. Terakhir gua ngitung untuk sampai segini, pokoknya yang udah nempel di mobil, yang udah dikerjakan pada mobil, misalnya ngecat segala macam. Pokoknya semuanya yang nempel di mobil ini yang ada sekarang sekitar 500-an juta yang nempel di mobil semuanya. Tapi ya itu belum termasuk riset. Nah, Betul. belum termasuk riset, belum termasuk yang lu buang-buang kopling tadi, Betul. belum lu Belum. yang jebol, yang klepnya bocor segala macam. Belum. Nah ngomongin risetnya itu, kira-kira jangkanya nambah berapa lagi? Kalau nambah itu semua riset yang gue udah lewatin kurang lebih nambah 250 sama 300 lagi lah. Kurang lebih. Iya. 800 juta teman-teman riset selama 7 tahun JJ dengan Brio-nya. Jadi kalau buat lo yang nanyain kemahalan segitu jual Brio-nya, nah, coba lu hitung ya, habis lu riset sendiri. Coba bikin lagi. Coba bikin lagi kata. Iya. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi enaknya kadang-kadang kan dulu kan orang tuh paling males sih beli mobil jadi. Iya. Dulu zaman gue. Bener. Karena dihafalin mobil siapa. Dulu gue juga berasumsi seperti itu. Gue bangun estilo, gue bangun aja. Gue nggak mau lah disamain nanti di inilah mobil siapa. Iya. Semakin kesini, semakin capek gue ya risetnya. Iya. Kayaknya mendingan gue langsung aja beli yang udah jadi, cuma tinggal gue nikmatin Iya. aja. Nggak usah pakai trial, nggak usah pakai apa namanya? Buang duit. Buang duit buat riset. Betul. Riset karena lu tuh cuman bukan duit doang, Iya. pikiran, waktu, Betul. itu semuanya tuh kemakan. Betul. Gitu teman-teman. Kaget dong lu, habisnya segitu ya kan? Gue juga kaget, sejujurnya. Dan gue juga kaget juga pas dengar HP-nya berapa. Nah buat teman-teman yang nonton nih, mudah-mudahan teman-teman puas nih karena kita udah lama banget kan nggak warisan terus. Gue sangat excited karena ngebahas mobil yang salah satu yang menang di Elite dan ternyata speknya gila juga. Dan sekarang gue baru tahu kalau ya kenapa Larry milih ini, karena gue udah tahu speknya sebenarnya, tapi gue baru ngobrol sama lo sekarang secara detailnya gitu. Dan gue sangat appreciate buat lo udah ngabisin waktu 7 sampai mau 8 tahun untuk ngebangun mobil Brio yang dibilang sama orang itu menurut ya hanya LCG sih. Iya. Mau mobil underrated. Jadi kalau ditanya kenapa, pasti ada tanya kenapa nggak beli mobil yang lain aja mas kalau udah sampai segitu habisnya. Karena ini bertahap guys. Iya, betul. Si Mas JJ pun tidak mengeluarkan 800 juta Oh, iya. langsung jebret. Mungkin kalau 800 juta mungkin Mas JJ mungkin mau ditanyakan kenapa lu punya 800 juta kenapa bangun Brio langsung gitu. Itu mungkin patut ditanyakan. Tapi kalau ini kan bertahap, tapi akhirnya habisnya segitu. Betul. Gitu ya, Jay? Betul.
Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka nih, yang kangen sama Arisan, jangan lupa support kita terus juga, cara subscribe, like, share, dan komen. J, terima kasih banyak ya J. Thank you Udah banget. mampir nih. Thank you banget. Udah cerita-cerita tentang si Brio 500 HP-nya ini kan. Aduh, gila. Gue sih sangat appreciate sih. Gue beneran Thank you angkat banget, topi sih Mas. gue Thank you untuk banget. apa yang lu kerjain, terus dengan lo HP-nya segitu terus masih bisa lo pakai harian segala macam sih. Dan lo ceritanya, kalau orang tuh cerita udah mobil drag itu biasanya bongkar mesin mas, bongkar mesin nih, hanya cuma sekali sih. Iya. Bengkelnya bagus berarti. Seneng banget sih bisa di-appreciate, bisa diundang sini, ikut Wah, Elite kemarin. iya dong. Dream come true semuanya. Aduh, gua melihat kayak ada Brio dengan potensi sebesar ini sih. Gue bukan underestimate si Brio-nya nih. Iya. Tapi ya gitu, kebanyakan orang kan menganggap sebelah mata dengan mobil ini. Pasti, benar. Gitu. Tapi kalau ada lo yang bilang supaya Brio sedalam ini dan sekenceng ini, itu harus diapresiasi lebih. Thank you Karena banget. ngebangun mobil yang standar itu nggak kenceng dengan mobil lo bangun yang memang lahirnya kenceng, itu sangat jauh berbeda. Betul. Sangat jauh berbeda. Betul. Oke, ya terima kasih banyak sekali lagi Thank buat you. teman-teman yang nonton. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.